saya jadi kena angkot, kena oplet. Jadi kena oplet. Ya, spin, celana, Ya Allah. buluran, gitu kan. Oh. Bangunan. Iya. Jadi kena angkot. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa AIS TV dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Islami dalam program Tokoh Inspiratif. Kali ini kita akan mengintip perjalanan dari seorang yang sudah sukses pejabat ASN di lingkup Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Untuk itu kita akan menanya gimana kunci kesuksesan dari beliau. Di samping saya sudah ada Abang Dr. Agus Esos MH. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Gelarnya banyak, saya agak bingung juga nyebutnya. Dr. Esos MH. M-Hum. Ya. M-Hum. Jadi kita akan menanya sama beliau ini. Beliau adalah Kepala Bapeda Kabupaten Merangin. Jadi sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Abang Agus yang sudah mengizinkan kami untuk bisa duduk di ruangan beliau ini untuk mengintip perjalanannya. Sebelum kita mau nanya-nanya Abang sama Abang terlebih dalam, boleh Abang memperkenalkan diri, profil singkat kepada pemirsa supaya pemirsa tahu. Silakan Bang. Baik, terima kasih Dinda Amka. Ya. Sudah datang bertandang ke tempat saya pada malam hari ini. Saya perkenalkan, nama saya cukup hanya 4 huruf. 4 huruf ya? Agus ya. Cuma gelarnya itu banyak Dr. Esos M-Hum itu. Gelarnya hanya identitas. Identitas menunjukkan bahwa tingkatan akademis yang didapat. Dan itu tidak mengurangi tidak dapat dijadikan suatu yang membanggakan. Cuma hanya tingkatan pendidikan akademis saja. Itu saya lahir tahun 64. Oh, 64 ya. 64. Sekarang sudah 56 tahun. Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk melanjutkan pengabdian menjelang akhir purna. Masih ada beberapa tahun lagi. Saya lahir di Sungai Manau, dusun kecil Sungai Manau. Sungai Manau. Dulu ya. Dulu pernah SD di Sungai Manau, SD 1 Sungai Manau, terus SMP juga 2 tahun di Sungai Manau. Nah, terus terakhir saya pindah ke Bangko di kelas 3. SMA di SMA Bangko. Nah, baru dapat pengen kuliah. Kuliah itu di usia 37 tahun. 37 ya. 37 tahun. Alhamdulillah saya kuliah di Universitas Sekasakti Padang, jurusan Organisasi Negara, Sospol. Lalu di 2003 saya juga ikut S2 Hukum Tata Negara di Universitas Sekasakti Padang juga Padang, ya. Lalu alhamdulillah saya salah satu yang mendapat kesempatan untuk ditugaskan juga oleh Pak Bupati untuk mengikuti program doktoral S3 ilmu hukum. Oh, doktoral di Universitas Katolik Parahiangan. Alhamdulillah bisa diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat, 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan Bang. Alhamdulillah. Itu profil singkat ya? Profil singkat itu punya istri 1. Punya istri 1, anak Bang? Anak 1. Anak 1 ya? Ya, cucu 1. Cucu 1. Alhamdulillah. Punya adik ada 5. Iya. Kami 6 bersaudara, 7 bersaudara. Iya. Sebenarnya kami banyak bersaudara. Iya. Yang seibu sebapak itu 7, meninggal 1. Kalau 1 sebapak itu 18. 1. Untuk kesebelasan. Untuk tim bola udah lewat Bang ya. Iya. Ini kita mau nanya Bang, itu kan profil singkat Abang ya.
Abang kan sudah sukses, sekarang udah menjabat beberapa kali menjabat di lingkup SKPD Merangin, sekarang menjabat di Kepala Bapeda ya. Sebelumnya abang cita-cita dari kecil tuh pengen jadi PNS atau pengen jadi apa tuh kalau memang dari kecil? Dari kecil karena bapak tentara, Iya. saya pengen jadi tentara. Oh jadi tentara, abangnya dulu bang ya? Jadi tentara. Iya iya. Jadi, karena orang tua pejuang, tentara pejuang 45. Jadi saya pengen jadi tentara, tapi waktu SMA gigi patah. Oh gigi patah. Gigi patah, jadi tidak bisa masuk tentara. Ya kan? Kandas lah. Kandas. Iya cita-cita ya. Kandas cita-cita. Dalam perjalanan yang panjang, Iya. saya alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai aparatur sipil negara. Oh jadi Aparatur sipil. Dan itu proses yang sangat panjang. sangat panjang ya. Kalau boleh dicerita itu bagaimana sih proses ini abang awal jadi PNS itu tahun berapa? Bagaimana sih mendapatkannya? Boleh diceritakan kepada pemirsa supaya tahu kan, supaya termotivasi juga mendengar kisahnya. Saya sudah mandiri sejak kelas 3 SMP itu sudah mandiri. Iya. Sudah keluar dari rumah. Terus di SMA saya juga sebenarnya sudah mandiri. Iya. Sudah mandiri. Dan usaha-usaha apapun yang bisa dilakukan, ya saya lakukan sepanjang terbaik. Iya. Terus dalam perjalanannya, alhamdulillah saya diberi kesempatan menematkan SMA tahun 84. 84. Tahun SMA saya ke Jambi. Sama SMA, berarti SMA apa di Bangko? Di Bangko. Iya. Jambi pengen kuliah. Iya iya. Rencananya itu kuliah sambil kerja. Iya. Karena pekerjaan susah di Jambi. Iya. Saya jadi kena angkot, Oh. kena oplet. Jadi kena oplet. Ya, spin, Oh, celana-celana, ya Allah. luran, Oh. bangunan. Iya iya. Jadi kena angkot Iya iya. dengan tekad untuk kerja sampai kuliah. Iya iya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata jadi kena itu berat, Berat ya. berat men. Iya. Dari jam 6 subuh sudah beraktivitas siap sampai ya? jam 6 sore malam. Habis subuh langsung aku bekerja abang kan? Langsung kerja itu satu hari full 12 jam. Lulus jam. Jadi rencana kuliah malam tapi badan tidak bisa. Tapi dicoba juga kemarin waktu itu dicoba untuk tes di Umbari. Iya iya. Ambil jurusan hukum. Ternyata lulus diterima di jurusan di FKIP jurusan bahasa Indonesia. Jadi tidak jadi. Oh, udah jadi. Awalnya ngambil jurusan hukum rencana. Cuma lulus di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi FKIP. di cancel. Tidak jadilah kan Iya. tujuannya hukum dikasih bahasa Indonesia gitu kan. Iya. Tidak jadi, terus saya terus karena terus harus bekerja terus. Iya. Jadi kena oplet tadi. Oplet, Iya. gaji sehari-hari gaji dia dikirim ke balik untuk adik-adik Iya. sekolah. Untuk adik emang ya. Lalu setelah itu kalau ada penerimaan pegawai saya ikut tes. Ikut tes. Ya. Nah, dari perjalanannya saya tes pegawai negeri itu 4 kali. 4 kali. 4 kali. 3 kali gagal. 3 kali gagal. Ya. 4 kali langsung jebol. Yang keempat baru jebol. Bukan langsung jebol, baru jebol. Baru jebol, Itu pun ya. ada cerita. Oh, ada cerita. Gimana ceritanya? Nah, dari kena angkot saya kerja jadi supir angkot. Iya. Terus juga jadi supir pribadi di Jambi, salah satu bos saya Iya. itu Pak Bambang Sudarisma yang mantan Kapolda. Oh, mantan Kapolda itu bos. Waktu beliau jadi Kasat Reserse Oh, iya. sampai jadi Kapolsek Lanai. Iya. Nah, saya jadi supir pribadi beliau. Terus dari situ saya kerja di hotel. Oh. Risman. Iya. Nah, tetapi setiap tahun saya tes. Ikut tes terus ya? Ya, Ada peluang tes? Gugurnya itu di gubernur semua. Di Oh, di- tahapan wawancara di gubernur. Wawancara di gubernur. Nah, karena memang belum rezeki ya. Iya. Nah, baru tahun ketika kerja di hotel, Iya. kerja di bar, di satu subuh saya tersadar. Iya. Tersadar di satu subuh di bartender. Astagfirullahaladzim, ternyata setiap saat saya bikin dosa. Iya. Kasih orang minum, kasih mabuk, Iya. dan itu setiap hari saya lakukan ini setiap malam. Iya. Nah,
dulu saya, pikiran saya waktu itu, dulu saya ngaji di dusun, ngaji di surau gitu. Nah, hari ini saya kerja di bank. Nah, itu tidak pas. Maka saya doa kepada Allah. Di jam 3 subuh saya doa kepada Tuhan, ya Allah Tuhanku, tolong keluarkan saya tempat ini, mohon diberikan pekerjaan layak. Saya mau sekolahkan adik. Niatnya itu. Nah, ternyata doa paling makbul itu di bar juga paling makbul. Iya. Terkabul ya Bang ya? Terkabul setelah beberapa waktu saya ada kesempatan tes pegawai negeri sipil, penerimaan CPNS dari pegawai honor di DRP. Kebetulan sebelum ke Jambi dulu saya pernah honor sebentar. SK-nya belum mati. Honor di Bangkok? Iya. Di PU. Oh, di PU. Sebelum berangkat lah honor. Iya, honor. Ada beberapa bulan kerja tapi SK-nya tetap tidak mati. Oh, tidak mati ya. Nah, dengan SK itu ikutlah tes. Ikut tes Bang ya? Tes di Bangkok. Terlambat. Iya. Tes, orang sudah tes hari Senin, kita datang hari Selasa dari Jambi. Iya. Ya kan? Diurus-urus ke UP, ke bagian kepegawaian, ke Sospol. Akhirnya hampir 1 harian mengurus dengan ULED. Sebenarnya tidak bisa tes lagi karena udah lewat. Hari Senin abang datang hari Selasa ya. Kebetulan panitianya salah kirim undangan. Oh, salah miskomunikasi. Iya, saya orang tua tinggal di Singgamanau, tetapi undangannya dikirim ke Tabir, Kota Panjang. Itulah alasan saya bilang saya tidak dapat undangan. Iya. Karena saya sudah terdaftar, saya berhak untuk ikut tes. Ini dengan berbagai upaya, diskusi yang panjang dengan kepala bagian UP dan Kansospol. Akhirnya saya diberi kesempatan tes pada jam 4 sore. Jam 4 sore, boleh lah ya? Boleh tes. Boleh. Nah, ikut tes dengan syarat sendiri. Jadi tes sendiri. Iya. Nah, kawan-kawan sudah tes kemarin. Iya. Ya, tes sendiri. Sampai hampir jam 6 selesai. Lalu saya dibolehkan pulang. Saya pulang Bang ya? sampai jalur 2. Saya kepikiran, ngapain pulang? Kok tidak ditanya hasilnya tadi? Iya. Balik lagi ke Kansospol. Saya tanya, Pak, ngapain lagi ini? Mau tanya, Pak, lulus enggak? Walah. Orang yang lulus kemarin saja belum diumumkan. Anda sudah menanya. Saya tanya, Pak, mau lulus atau tidak? Sudahlah, lulus. Pulang aja. Lulus katanya. Senanglah melihat mungkin lihat perjuangan tanpa patah dari pagi memperjuangkan itu sampai jam 4 sore. Nunggu di sana di kantor. Pokoknya siapapun ditemui. Iya. Asal dapat tes. Nah. Nah, karena ulet seperti itu mungkin ini anak ini agak ulet. Gitu. Jadi kata orang panitia lulus ya? Lulus. Jadi senanglah tiap balik. Iya. Balik, nunggu panggilan wawancara dengan gubernur. Oh, kira gubernur. Nah, saya balik ke Jambi, wawancara dengan gubernur. Nah, setelah sekian lama, saya terus melanjutkan kerja di hotel sambil menunggu panggilan. Dan itu punya cerita juga. Gimana cerita? Saya tidak lulus sebenarnya pegawai negeri. Oh, tidak lulus? Tidak lulus, dinyatakan waktu tes, rame-rame waktu tes. Di pertanyaan gubernur yang kelima, saya salah jawab. Oh, waduh. Nah, salah jawab, lalu gubernur bilang, goblok sampean, Pak Moskun Sopa. Oh. Goblok sama teman SMA kok gitu. Iya. Ya udah keluar. Hampir saya takkan lulus. Keluar. Iya. Itu diusir Abang? Keluar. Goblok. Itu beberapa item pertanyaan juga yang. Nah, saya 5. 4 terjawab bagus. 4 terjawab bagus. Nomor 5. Nomor 5. Hancur. Di otak sudah, ya. Tapi karena buru-buru salah keluar. Salah sebut, oke? Salah sebut. Jadi gagal kata Pak Gubernur ya? Sudah, goblok. Urusan pertanyaan segitu aja nggak terjawab. Iya. Udah keluar. Keluar apa? Tapi saya meyakini bahwa takdir itu di ujung usaha manusia. Walau saya sudah divonis oleh Pak Gubernur tidak lulus, hampir saya nyatakan lulus, artinya tidak. Hampir ya. Saya mencoba karena saya pegawai hotel. Iya. Diajar tata krama di situ, diajar untuk melayani dengan baik. Tamu dengan baik. Iya. Dengan berbagai latar belakang. Iya. Maka saya pelajari, Pak Gubernur ini orang
orang Temenggung. Iya. Orang Temenggung ini halus. Gini Jawa bahasanya. halus. Iya. Nah, lalu saya berdiri, mohon maaf Bapak, izin saya berdiri, Iya, iya. ya kan, berdiri, terus saya menunduk, Sungkem ya. ya, menunduk. Mohon maaf Bapak, izin Pak, saya mundur, Iya. terus tanpa melihat ke beliau. Iya. Tetapi pas mutar saya curi pandang, beliau mencenteng. Oh. Nah, itu yang saya bilang, dalam hitungan detik Berubah. keputusan manusia itu berubah. Iya. Mungkin itu kehendak Allah. Jadi ternyata Iya, iya. beberapa waktu setelah itu saya diumumkan salah satu yang lulus yang diterima. Oh, diumum. Beberapa sudah dites itu besoknya atau hari itu langsung diumum? Bukan, sekian minggu. Oh, sekian minggu. Ya, baru diumumkan. Oh, diumumkan. Saya salah satu di antara yang tes lulus. Diterima. Iya. Artinya apa? Artinya memang ada hitungan detik. Iya. Saya sudah dinyatakan tidak lulus. Iya, iya. Dari hitungan detik itu dengan ada rezeki saya ada di beberapa detik Iya, iya. untuk CPNS itu. Iya. Nah, dengan tata krama Jawa, Iya. saya izin pamit dengan Pak Gubernur. Iya. Nah, sehingga memang beliau mungkin tertarik lagi, Iya. tertarik dengan saya, sehingga menconteng, saya lihat itu. Centeng ya? Ya, sambil mutar tuh saya curi pandang, menconteng. Centeng beliau ya. Alhamdulillah, ini mungkin lulus. Iya. Ternyata alhamdulillah saya diberi rezeki oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, lulus sebagai Lulus. calon pegawai negeri sipil. Itu kalau boleh tahu itu tahun berapa itu, Bang? 87. 87. 87 Abang udah sah menjadi ASN ya? Diangkat dengan TMT 1 Desember 87. 87 ya? Iya, mulai kerja 88. 88. Itu pertama kali tugas itu di instansi mana nih, Bang? Di PU juga. Oh, di Pemda. di Pemda. Serta. Terus saya ditugaskan 6 bulan di kantor di perbantukan di kantor PDL PBB di Pasar Atas. Iya, iya. Lalu setelah 6 bulan dikeluarkan Pemda, saya ditempatkan di Dinas PU. Jadi staf ya? Teman SMA Iya, iya. ditempatkan di Dinas PU. Di Dinas PU ya, itu Iya. tamatan SMA Bang ya? Saya belajar di situ, ada guru-guru saya, Iya. Bang Alutra, Iya. Bang Rosiwan, terus ada orang yang paling menurut saya yang paling banyak andil Iya. merubah saya, karena saya kan dari terminal, Iya, iya. ya kan, jadi pegawai negeri. Iya. Nah, biasanya dalam tanda kutip Iya. prediksi saya datang saya tetaplah orang terminal, Iya, iya, iya. masuk kantor mungkin kalau tidak ketemu seseorang yang betul-betul berjasa dengan saya itu, termasuk yang lain juga banyak jasa, tetapi yang merubah hidup saya sebenarnya itu adalah Pak almarhum Sofian Moza. Ya, Sofian Moza. Nah, beliaulah yang merubah karakter saya, merubah sifat-sifat, sikap-sikap saya yang orang terminalan, orang jalanan. Iya, iya, iya. Tiba-tiba beliau bilang, kamu pilih Gus, Iya. mau jadi pegawai yang benar atau menjadi pegawai negeri, datang kantor absen pulang. Iya, iya. Gitu. Nah, saya memilih waktu itu untuk menjadi pegawai. Menjadi pegawai ya. Nah, saya sudah memilih jadi pegawai, maka dari saat itu saya konsisten sebagai pegawai negeri sipil. Maka saya tidak borong, Iya. saya tidak dagang, saya pegawai negeri sipil. Jadi tetap bekerja sebagai pegawai. Nah, tentu panjang cerita. Iya. 5 tahun di PU, menghabis terus pindah ke kantor bupati, Iya. sekian tahun. Jadi untuk menghabiskan golongan 2 itu ke golongan 3 17 tahun ya. 17 tahun, Bang. 17 tahun. Kawan-kawan yang sarjana Iya. pas masuk langsung golongan 3. Iya, iya. Saya harus Berjenjang berjuang. 17 Ya, tahun. 17 tahun Wow. dari 2A ke 3A. Itu lantaran tadi tamat SMA tadi, Bang ya. Jadi sejauh ini, Bang, kalau boleh kita udah beberapa banyak Abang jadi kepala SKPD di Merangin. Saya sekarang kan jadi kepala Bapeda, atau sebelumnya jadi kepala di mana aja, bukan Bapeda. Jabatan itu bukan tujuan. Iya, iya. Jabatan itu adalah kepercayaan pimpinan. Iya. Nah, saya baru dipercayakan pimpinan menjadi kepala OPD. Iya. Baru sekali. Baru sekali. Baru sekali. Baru. Dan mungkin ini yang terakhir. Sebelumnya- kemungkinan ini pertama dan terakhir. Atau naik ke sekarang gitu. Tidak. Jadi BH.
B6 Oh. gitu. Kemarin 2 tahun lalu saya ditawari Bupati Bungo untuk ikut seleksi terbuka Lelang jabatan. lelang jabatan dalam istilah awam Iya. Sekda Bungo. Oh, sudah. Karena beliau memang minta saya Iya. untuk disiapkan oleh Iya. beliau untuk Sekda Bungo. Tapi saya bilang saya tidak bisa. Bang. Iya. Kenapa tidak bisa? S1, S2 saya dibiayai. S1, S2, S3 itu dibiayai pemerintah. Iya. Tidak mungkin saya tinggalkan negeri saya. Iya. Jadi saya memutuskan untuk tidak dengan terima kasih kepada Pak Bupati Bungo Iya. yang menawarkan melalui pansel dan Iya. ajudannya. Terima kasih banyak karena sudah memperhitungkan saya salah satu kandidat. Saya lihat Ya, Sekda. ya. Nah, terus juga di awal-awal kemarin Pak Sibawa Pensiun saya juga ditawarkan oleh Pak Bupati untuk menjadi Sekda. Iya. Saya bilang saya tidak mempunyai saya banyak kelemahan. Iya. Kelemahan saya banyak. Saya sebut semua Pak Bupati. Iya. Terus beliau bilang, "Mak, sebenarnya orang yang mau mengakui kelemahan itu Iya. dan mengakui kesalahannya itu akan hebat. Itu. Tapi dengan kesadaran yang saya memang banyak kelemahan. Banyak. Sehingga saya cukup berhenti di sini, Iya. cukuplah mengemban sudah alhamdulillah sudah 4 tahun jadi kepala Bapeda. 4 tahun ya? Tidak terasa sudah 4 tahun. Karena memang saya enjoy gitu. Iya, iya, iya. Siang malam kerja tidak masalah. Iya. Nah, itu jadi kalau jenjang karir tidak tiba-tiba. Iya. Saya di pengabdian 39 tahun Iya. baru di eselon 2 jabatan pimpinan tinggi kepala Bapeda. Iya. Itu pun berproses panjang. Iya. Jenjang step by step ya. Jadi semua eselon saya ikut. Saya pernah duduki semua eselon Iya. dari bawah. Eselon 5B, 5A, 4B, 4A, 3B, 3A. Iya. Sekarang eselon 2A. Eselon 2A ya. Alhamdulillah semua eselon, semua kepangkatan saya tempuh dari 2A Iya, iya. sampai ke 4. Terus Iya. juga semua eselon Iya. dari dulu 5B sampai ke 2B. Alhamdulillah. Itu Bang ya. Jadi ini udah 4 tahun menjalani proses jadi kepala Bapeda Bang ya. Sudah 4 tahun. 4 tahun. Tapi sebenarnya saya bukan orang berencana. Bukan berencana ya. Bukan berencana. Tapi Pasti saya tidak berencana. iya. Tapi karena ditugaskan oleh pimpinan, Iya. ya saya harus bisa jadi Iya. berencana. Berencana, iya. Alhamdulillah kita jatuh bangun, belajar sama kawan-kawan. Iya, iya. Pakai kontrak pun saya belajar di sini. Saya tanya. Saya sering nanya-nanya ke kawan-kawan pakai kontrak. Iya. Karena memang saya fokus betul untuk sebagai pembantu bupati Iya. dalam mulai mendesain visi misi meraih mantap unggul di bidang pertanian pariwisata dulu Iya. sampai dengan pelaksanaan sampai hari ini. Alhamdulillah saya fokus betul, maka tidak peduli waktu. Iya. Jadi saya pakai istilah pengabdian mengabdi tanpa batas waktu. Tanpa mengenal waktu Bang ya. Karena memang saya angkat tangan dari 6 bupati, semua bagus-bagus, hebat-hebat, Iya, iya, iya. tapi yang smart Iya. yang ini. Ini ya. Iya. Iya, luar Smart, biasa ya. Luar biasa, anak Iya. muda yang luar biasa. Iya, iya. Mungkin karena usia yang muda, Energik terus mungkin. energik, Iya. terus beliau kerja dari hati. Iya. Nah, maka saya sudah membantu beliau sebagai pembantu bupati di mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah. Saya total, Iya. tidak peduli apapun yang terjadi, Resiko apapun resiko apapun, yang penting saya bahu membahu dengan teman-teman abang-abang saya kepala OPD. Iya. Kepala OPD itu kan senior-senior saya teman-teman. ya. Iya, iya. Kawan-kawan kepala OPD kita bahu membahu dalam Iya. rangka mensukseskan, merencanakan, melaksanakan Iya, visi misi meraih mantap unggul di bidang pertanian dan wisata. Insya Allah saya masih yakin betul Iya. bahwa visi misi akan bisa dicapai Iya. nanti di tahun 2023. Itu Bang ya. Kalau boleh kita menanya nih Bang, Abang kan sudah jadi ASN ini hampir 33 tahun. Ya.
Jadi selama dalam proses menjadi ASN ini kesan yang tak pernah terlupakan itu seperti apa sih menjadi seorang pejabat ASN itu? Kalau pejabat itu tadi saya bilang, Iya, iya. jabatan itu bukan tujuan, Iya. tapi tujuan kita adalah kalau dulu memang pengen dulu berpikirnya begini karena masih 2A, Iya. besok bisa pensiun 3B jadi lah, Iya. kan dapat sampai ke eselon eselon 3 jadi lah, Iya. kan. Nah, ternyata apa yang saya cita-citakan pensiun di golongan 3B itu ternyata melambung tinggi. Melambung tinggi. Jauh. Melebihi ya. Kalau masalah berkesan selama 33 tahun, sebenarnya semua perjalanan sepanjang karir saya 33 tahun itu berkesan. Iya, iya, Karena memang betul-betul berjuang, berjibaku dari bawah. iya. Itu Bang ya. Ya, kalau boleh kita tahu ini kan Abang selaku arsitektur ya di balik pembangunan Merangin Mantap tentu sudah sukses. Ini Abang selaku perencanaan ya di balik kepala Bapeda. Kalau boleh kita tahu ke problem Merangin yang perlu diatasi itu seperti apa sih? Kalau boleh kita tahu. Merangin itu negeri surga. Iya. Merangin itu negeri surga. Iya. Banyak kawan-kawan yang sudah berjasa dalam pembangunan Iya. dari dulu sampai sekarang. Mulai dari pejuang-pejuang kita dulu sampai dengan pejuang-pejuang hari ini, teman-teman yang berjibaku berjuang dalam membangun Merangin, tidak saja aparatur pemerintah tapi masyarakat, kelompok masyarakat itu sama-sama bahu membahu untuk membangun Merangin. Iya. Makanya saya bilang Merangin itu negeri surga. Di dataran di dataran rendah yang di bawah sini, Iya. yang didominasi oleh perkebunan karet dan sawit, Iya. kan? Nah, semua potensial bagus. Kita potensi sekali. Iya. Perkebunan. Lalu di dataran tinggi, Iya. dataran tinggi kita itu luar biasa, itu betul-betul surga. Iya. Objek wisata paling banyak di situ, kekayaan alam paling banyak di situ, ada Iya. Taman Nasional Kerinci Seberang ada di situ. Iya. Kita punya banyak potensi geologi yang bisa dijadikan geowisata, Iya. termasuk dari geopark. Kita punya geopark Iya. Nasional Merangin. Iya. Alhamdulillah saya kemarin juga ditugaskan oleh Pak Bupati selain dari Kepala Bapeda juga menjadi Ketua BP Badan Pengelola Geopark Nasional Merangin. Iya. Dan ini harus kita perjuangkan terus. Iya. Nah, potensi-potensi ini terutama di geopark. Kenapa geopark ini yang harus ditonjolkan? Iya. Di samping pertanian pariwisata yang menjadi utama, Iya. unggulan utama, geopark ini juga menjadi salah satu geopark terunik di dunia. Terunik Bang ya. Terunik di dunia. Tidak ada duanya. Unik Merangin, Geopark Nasional Merangin itu tidak ada duanya di dunia. Hanya ada di Merangin. Di Merangin ya. Ya, kita punya fosil. Iya. Fosil kayu, fosil kerang. Masa di gunung ada kerang? Iya. Di gunung ada kerang. Di Ada biota laut. Iya. Ada tumbuhan pakis, dan usia fosil kita ini 300 juta tahun. Iya. 300 juta tahun. Dan ini tidak ada di sudut dunia manapun. Hanya ada di bumi tali undang Bumi tali undang tambang. Tambang teliti ya. Keistimewaan Merangin itu adalah negeri paling tua. Paling tua. Ya, malah fosil-fosil yang ada di geopark itu adalah fosil-fosil yang berusia Permian. Permian itu 290 juta tahun. Itu jauh sebelum Nusantara Barat dan Nusantara terbentuk. Iya. Jauh sebelum Pulau Sumatera terbentuk. Sumatera ini baru terbentuk dari 125 juta tahun. Sedangkan Merangin Fosilnya itu Iya. sudah 300 juta. berarti 200. tua fosil ini ya Lebih tua fosil. dari Pulau Ya, Sumatera. Dari Pulau Sumatera. Iya. Nah, maka ini yang menjadi ciri khas Geopark Nasional Merangin. Iya. Lalu di dataran tinggi kita luar biasa. Kearifan lokal kita luar biasa. Iya. Itu yang membuat saya asik Dengan asik Merangin. dengan kerja. Iya. Dengan desain tadi Dinda bilang saya desainer perancang pembangunan tidak. Iya. Tidak. Kita punya timnya adalah pemerintah daerah. Desainer tetap mimpinya itu punya mimpi bupati dan wakil bupati. Iya. Itu mimpinya. Kita hanya coba menjabarkan, melakukan cascading dari visi ke Iya. misi, bagaimana mencapai mimpi Pak Bupati
Merangin mantap, ya. unggul di bidang pertanian dan berwisata. Iya. Kita rancang bareng-bareng dengan tim, Iya. dengan kepala OPD, dengan teman-teman di OPD, semua berkontribusi. Iya. Jadi kita cascading, kita jadikan program, jadikan kegiatan, dan prinsip kita adalah dalam perencanaan pembangunan adalah bagaimana merencanakan sesuatu itu secara fokus dan tuntas. Sehingga 2023 nanti apa yang kita rencanakan di awal 5 tahun ini tuntas di 2023. Selesai ya. Selesai. Program-program Ya. unggulan tadi ya. Ya. Nah di pertanian kita punya di pertanian di subsektor tanaman pangan kita lebih kepada padi beras. Padi Ada beras, 7 kecamatan yang kita arahkan untuk menjadi lumbung padi nanti. Nah, terus di perkebunan kita punya kopi, kita Iya. punya karet, kita punya. Nah, kopi kita kopi luar biasa. Kopi Suka robusta. kopi, Iya, kopi suka. robusta Iya. Sumatera Merangin. IG-nya sedang kita. Iya. Kopi robusta Sumatera Merangin itu adalah kopi yang luar biasa. Iya, iya. Sudah dapat di juara 1 ajang SCAI di Bali Oh, itu kopi 2018 itu kopi Merangin. Merangin dihijaukan sementara mereknya. Iya, iya. Dapat Tapi penghargaan Bang ya? Ya, juara 1 Indonesia 2018. Teman-teman LTB yang bawa. Iya, iya, iya. Nah, 2019 juga itu di Bali 2018. Iya. 2019 itu di Di Bandung. Di Bandung. Artinya petani kopi kita sudah luar biasa. Luar biasa ya. Dapat penghargaan Bang ya. Nah, berarti kopi kita memang kopi yang luar biasa. Luar Nah, biasa. kalau bercerita kopi, Iya. satu dari dia akan bisa dijadikan berjuta cita rasa. Bercita-cita rasa kopi robusta jangkar ya. Ya, Merangin. Jadi IG-nya nanti kita sedang diurus, Iya. dalam waktu dekat akan keluar. Ya. Kopi robusta Sumatera Merangin. Iya. Nah itu, jadi mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dimimpikan oleh Pak Bupati ya, akan bisa kita realisasikan walau Iya. terganggu oleh pandemi COVID Iya. tahun 2020 dan 2021. Tapi kita segera revisi, Iya. kita sesuaikan lagi target, insya Allah visi misi bisa tercapai. Bisa tercapai Bang ya. Ini pertanyaan terakhir Bang ya di sesi wawancara ini. Kita sudah banyak mengupas tadi perjalanan dari Abang. Ini kalau boleh tahu berapa tahun lagi Bang ini menjelang pensiun ini? Saya 3,5. 3,5 ya. Pihak-pihak Tinggal. mau 1,5 tahun, Iya. berhenti di usia 58, Iya. mau 3,5 tahun itu Iya. pensiun di usia 60, Iya. mau 8,5 tahun lagi Iya, iya. itu berhenti di usia 65. Iya. Kalau mau pensiun di 8,5 tahun lagi, Iya. saya betul-betul harus pindah ke dosen. Pindah dosennya. Dosen. Nah, jadi ke fungsional utama di dosen. Karena di jabatan pimpinan tinggi itu diberi kekhususan oleh negara, Iya, iya. bisa pindah ke fungsional utama. Iya. Ya. Jadi Abang milih yang mana nih? Eh, Setengah tengah, 3 tahun, atau mengalir, Mengalir. karena saya memang sudah pada posisi sekarang sudah stop. Stop. Ya, sudah di top top karir saya, Iya. walau masih ada yang bisa dicapai, tetapi saya mungkin berhenti pada posisi ini nanti, Iya. mengalir pada tahapan berikutnya, mengalir. Yang penting Iya. saya bisa berbuat sekecil apapun yang bisa saya lakukan, saya ingin berbuat baik untuk kepentingan masyarakat. Itu saja. Itu saja. Terakhir ya Bang, ada nggak kepengen naik kasta misalnya dari kepala roda naik sekda atau jadi orang nomor 1, ada nggak? Tidak lagi, Nggak, ya? mana lagi yang harus diluruskan. Dari golongan 2A, Iya. sekarang bisa golongan 4B. Iya. Dari teman SMA, sekarang bisa jadi dokter. Iya. Iya. Jadi dari kena angkot, sekarang saya diberi kesempatan untuk menjadi kepala Kopda. Iya. Ya. Iya. Terus dari pos kondisi seperti itu, saya juga dipercaya di berbagai perguruan tinggi untuk menjadi dosen. Dosennya. Di Universitas Terbuka jadi tutor di S2. Iya. Terus di STAI Syekh Malanapuri saya memegang beberapa mata kuliah hukum. Terus di Universitas Eka Sakti Padang saya dipercayakan beberapa mata kuliah hukum di mengajar di strata 2 ilmu hukum. Banyak Bang ya. Selain dari kepala Kopda juga jadi dosen ya. Alhamdulillah diajak kawan-kawan Iya. itu ya karena memang di pundak saya sudah
ketika di yudisium menjadi dokter ada kewajiban untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau tidak menyebarkan ilmu pengetahuan jadi dosa. Dosa ya, tidak disebarkan ya. Tidak disebarkan. Hanya dipendam pada diri kita aja ya. Tidak-tidaknya ada bekal nanti untuk setelah pensiun, pada akhirnya kita meninggal, ilmu yang baik dan bermanfaat. Akan dikenang oleh orang semua mungkin. Insya Allah. Itu Bang, ini di terakhir ya, ini boleh Abang berikan wejangan kata-kata motivasi lah ya. Abang kan sudah sukses tadi, kita mengintip bahwa berangkat dari bawah juga, pernah jadi supir angkot, pernah jadi pekerja di hotel kan, sekarang sudah sukses menurut kita. Ini boleh beri tip atau kunci kesuksesan kepada pemirsa anak-anak muda supaya termotivasi, terinspirasi seperti apa? Oke. Sukses itu tergantung dari sudut pandang. Iya. Gitu kan? Nah, Abang tidak berani mengatakan bahwa saya sukses. Iya. Tidak berani mengatakan itu. Kan karena indikator sukses itu banyak juga ukuran. Iya. Tergantung dari sudut pandang orang memang seperti apa. Iya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama, dan ini juga kenapa saya mau menerima adik-adik tadi, karena setidak-tidaknya ada motivasi bagi generasi muda yang ada sana. Generasi yang ada ini harus lebih kuat daripada saya, harus lebih kuat daripada kami. Satu kata kunci dalam hidup. Di filsafat ilmu pengetahuan itu ada satu teori, namanya teori relativitas. Inti dari teori ini adalah bahwa segala sesuatu di dunia itu relatif. Relatif. Pertanyaannya, mau atau tidak? Itu. Jadi ketika relatif, bisa saja kita bermimpi menjadi apa? Insya Allah bisa ya. Di ujung usaha manusia, usaha kita itu, disitulah takdir kita. Nah, saya pesan ke kawan-kawan, ke adik-adik, jangan menyerah kepada takdir. Takdir itu bisa diubah. Takdir itu karena relevan dengan teori relativitas, bahwa takdir itu bisa diubah. Yang tidak bisa diubah, ada dua takdir yang tidak bisa diubah. Pertama, takdir ketika kita lahir dari rahim ibu, ibunda kita, maka takdir itu hari itu kita lahir dan tidak bisa dikembalikan ke daripada rahim ibu. Itu takdir yang tidak bisa diubah. Yang kedua, kematian. Ketika kita mati, itulah takdir yang tidak bisa diubah dan tidak bisa dihidupkan lagi oleh manusia. Nah, di antara hidup dan mati itu, kita bisa lari dari satu takdir ke takdir dengan apa? Dengan mimpi, dengan upaya tekad yang kuat, kerja keras, pantang menyerah, selalu berpikir positif. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Sama-sama makan nasi. Betul. Kalau orang lain makan besi, kita makan nasi, ada perubahan. Ini tidak sama-sama makan nasi. Kira seperti itu. Jadi doa itu kata kunci terakhir. Maka ketika kita berusaha bermimpi sesuatu yang baik, itu mungkin saja bisa dicapai. Nah, dengan upaya usaha tadi, kerja sungguh-sungguh dan doa. Karena kata kunci akhir adalah keputusan Allah. Doa. Kun fayakun kata Allah, maka jadi. Kita adalah manusia yang doa. Luar biasa. Kata-kata bijak dari Pak Abang Dokter ini sangat menginspirasi, memberi motivasi bahwa kepada kita bahwa takdir bisa dirubah, yang tidak bisa dirubah itu takdir dilahirkan, Bang ya, yang tidak bisa dirubah. Mungkin hanya itu yang bisa kita intip perjalanan dari Abang Dokter ini yang sangat luar biasa. Sebelumnya kami ucap terima kasih Bang ya, sudah mengizinkan kami dan bisa mengintip perjalanannya, bahwa dia berangkat juga dari nol, berangkat dari bawah, pernah jadi sopir angkot, pernah menjadi pekerja di hotel, namun sekarang sudah bisa duduk di kursi empuk, menjabat sebagai kepala Bapeda di Kabupaten Merangin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.